Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah gitu ya. Kembali lagi dengan saya, dengan Pak Kuko. Kalau kita kemarin sudah mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika, lah ini materi kelanjutan dari kemarin, yaitu barisan dan deret geometri. Nah, yang kita pelajari nanti seperti apa kita pelajari satu persatu ya, mulai dari barisan geometri. Nah, untuk mempelajari barisan geometri itu nanti seperti apa, sebelum itu coba kalian membayangkan atau praktekkan langsung dengan memegang selembar kertas. Nah, coba bayangkan atau ikuti juga boleh, siapkan selembar kertas. Kemudian dari selembar kertas itu tadi coba lipat satu kali. Nah, ketika dilipat satu kali pasti akan mendapatkan lipatan sebanyak 2. Ya apa enggak? Kalau nggak percaya silahkan dipraktekkan. Kemudian ketika kita melipat kertas itu 2 kali akan mendapatkan lipatan sebanyak 4. Kemudian ketika kita melipat kertas 3 kali, lipatan tersebut menjadi 8 lipatan. Kemudian kalau kita melipat kertas itu sebanyak 4 kali, kita akan mendapatkan lipatan sebanyak 16. Nah, dari masing-masing di sini ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jika kita melipat kertas tersebut sebanyak N kali yang dimaksud adalah banyak kali. Pertanyaannya nggak mungkin 3, 4, 5, pasti mungkin yang ditanyakan 99 kali, 100 kali, 120 kali. Nah, itu bagaimana cara mencari banyaknya lipatan? Kan kita nggak mungkin nih praktek melipat kertas 100 kali. Nah, kan kelamaan. Melipat dulu, kemudian menghitung banyak lipatan. Nah, itu nanti ada caranya. Caranya seperti apa? Nanti kita pelajari satu persatu ya. Next, kemudian dari kegiatan yang kita lakukan tadi, dari bilangan kegiatan melipat tadi kan menghasilkan banyaknya kotak lipatan. Nah, itu dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Nah, dari barisan bilangan di sini kita bawa ke bilangan berpangkat. Dari 1 ini adalah hasil dari 2 pangkat 0 hasilnya 1. Kemudian 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 3 adalah 8, 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 5 adalah 32, dan seterusnya. Nah, dari masing-masing bilangan di sini 1, kemudian dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 32 itu membentuk sebuah barisan geometri. Nah, barisan di sini ini hanya salah satu contoh barisan geometri seperti itu. Nah, kita sudah tahu ya mana barisan geometri seperti itu. Bedakan mana barisan aritmatika dan mana barisan geometri. Nanti kita lihat perbedaannya seperti itu. Nah, sekarang pengertian dari barisan geometri. Nah, barisan geometri di sini artinya adalah suatu barisan dengan rasio atau pembanding atau pengali antara 2 suku yang berurutan, selalu tetap. Di sini harus tetap ya, kalau tidak tetap berarti bukan barisan geometri. Syaratnya adalah pembanding atau kelipatannya atau pembandingnya itu adalah bersifat tetap seperti itu. Kemudian bentuk umum dari barisan geometri adalah AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, AR pangkat 4, dan seterusnya sampai UN. Suku ke N masih sama ya konsepnya ya, suku ke N. Kemudian untuk mencari suku ke N di sini dari suatu barisan geometri, caranya adalah suku ke N sama dengan A pangkat R pangkat N-1. Nah, di mana cara R di sini? A kan kemarin sudah kita pelajari bahwa A ini adalah suku pertama.
Kalau kemarin di barisan aritmatika kita mengenal B itu sebagai beda, kalau R di sini adalah sebagai rasio. Rasio itu adalah pembanding ataupun pengali. Bedanya di situ ya. Kalau aritmatika itu bedanya adalah bedanya itu bisa negatif, bisa positif. Kalau rasio itu pembanding atau pengali. Nah, bagaimana cara mencari rasio? Cara mencari rasio adalah UN per UN N-1. Di mana UN di sini tidak boleh sama dengan 1 ya. Harus lebih dari 1. Misal, suku kedua dibagi suku pertama, boleh. Suku ketiga dibagi suku kedua juga boleh. Suku keempat dibagi suku ketiga gitu juga boleh. Nah, itu cara mencari rasio seperti itu. Nah, di sini keterangan rumus di sini masih sama. A sebagai suku pertama, R sebagai rasio, dan N adalah banyaknya suku seperti itu. Nah, dari pengertian, kemudian bentuk umum, kemudian cara mencari suatu barisan geometri sudah kita pelajari. Kita aplikasikan ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini contoh soal yang pertama itu diketahui barisan geometri 3, 9, 27, 81. Nah, di sini merupakan barisan geometri. Yang pertama, soal yang pertama mencari suku pertama, kemudian mencari rasio, mencari rumus ke N, kemudian mencari suku ke-8. Kita jawab satu persatu. Penyelesaian nomor 1 adalah suku pertama. Nah, suku pertama berarti bilangan pertama pada barisan tadi adalah 3. Kita peroleh berarti suku pertama atau disimbolkan A itu diperoleh 3. Kemudian yang kedua, untuk mencari rasio. Rasio tadi adalah di mana untuk mencari rasio adalah UN dibagi UN-1, di mana sukunya tidak boleh 1 ya. Yang dimaksudkan adalah boleh suku kedua, boleh suku ketiga, boleh suku keempat, dan selanjutnya. Misal di sini kita ambil UN-1. Nah, di sini kita ambil suku kedua. Suku kedua dibagi suku pertama, suku keduanya bernilai 9. Suku ketiga, suku ke-1-nya bernilai 3, berarti rasionya adalah 3. Ingat-ingat, rasionya di sini 3, suku pertamanya diperoleh juga 3. Kemudian untuk mencari rumus ke N. Nah, di sini tadi untuk mencari rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A R pangkat N-1, di mana UN belum diketahui, yang sudah diketahui adalah suku pertamanya bernilai 3, R-nya bernilai 3 juga, pangkat N-1. Nah, ini adalah rumus suku N dari barisan geometri tadi. Oke, sekarang tadi untuk mencari rumus N kan sudah diketahui cara mencari rumus suku N dari barisan geometri tadi. Nah, sekarang untuk soal selanjutnya adalah mencari suku ke-8. Cara mencari suku ke-8, rumusnya tadi dimasukkan terlebih dahulu. UN sama dengan 3 dikalikan 3 pangkat N-1, di mana N di sini diganti angka 8, berarti 8 sama dengan 3 kali 3 pangkat N-nya ganti 8, 8 dikurangi 1, hasilnya 3 kali 3 pangkat 7. Dikalikan terlebih dahulu, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali, berarti tadi hasilnya 2187. Kemudian diperoleh suku ke-8 dari barisan geometri tadi adalah 3 dikalikan 2187, hasilnya adalah 6591. Itu tadi dari penyelesaian soal pertama. Kemudian kita next contoh soal kedua. Nah, di sini soal kedua sudah beda lagi ya. Soal kedua di sini diketahui suku pertama dari barisan geometri adalah 4. Kemudian suku keempatnya dari barisan tersebut adalah 108. Maka berapa rasio dari barisan geometri tersebut? Nah, kita hanya mempunyai suku pertama dan suku
nilai suku keempat. Yang ditanyakan adalah mencari rasio. Bagaimana cara mencari rasio? Dari penyelesaian soal nomor 2 tadi, diperolehkan suku pertamanya sudah diketahui bahwa suku pertamanya adalah 4. Kemudian untuk mencari nilai rasio, perhatikan nilai suku keempat. Tadi nilai suku keempat nilainya kan 108. Jadi kita masukkan rumus untuk mencari suku ke n barisan geometri. Rumusnya adalah A pangkat R n-1. Dimasukkan angkanya, bahwasanya di sini adalah yang kita masukkan adalah suku keempat. Suku keempat berarti suku keempat A-nya sudah diperoleh 4, ya kan? Suku pertamanya adalah 4, berarti A-nya diganti 4, kemudian R pangkat N. N-nya tadi kan, N-nya kan di sini sudah suku keempat, berarti 4 dikurangi 1, berarti 108 sama dengan 4R pangkat 3. Nah, di sini diperoleh 4 di sini sama R kan operasinya perkalian. Berarti pindah ruas ke kiri jadi pembagian. Berarti 108 dibagi 4 diperoleh R pangkat 3, berarti R pangkat 3 sama dengan 27. Nah, di sini R sama dengan akar 3 dari 27 adalah 3. Jadi diperoleh rasionya adalah 3. Seperti itu. Itu mencari rasio. Kemudian contoh soal nomor 3. Nah, kita sudah menyelesaikan contoh soal 1 tadi, mencari suku pertama, mencari rumus ke n, mencari rasio sudah kita pelajari. Kita aplikasikan menyelesaikan soal cerita. Dari soal cerita contoh soal nomor 3 di sini ada soal Pak RT mempunyai kabel yang akan dipotong menjadi 5 bagian dan membentuk barisan aritmatika. Berarti nanti rasionya pastinya sama. Rasio setiap suku pertama, suku kedua, atau bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, nanti rasionya akan sama. Jika potongan paling pendek, nah sini perhatikan, Pak RT mempunyai kabel yang akan dipotong menjadi 5 bagian, dan potongan paling pendek berarti kan bagian pertama paling pendek adalah 12, dan potongan paling panjang adalah 192. Berarti paling panjang berarti tadi menjadi 5 bagian, berarti suku kelima kan. Suku pertamanya 12, suku kelimanya adalah 192. Yang ditanyakan berapa panjang potongan ketiga? Yang ditanyakan berarti suku ketiga. Nah, dari soal cerita kita peroleh suku pertamanya tadi adalah 12 dan suku kelimanya adalah 192. Yang kita gunakan adalah suku kelima di sini. Suku kelima tadi nilainya 192. Berarti ditulis terlebih dahulu rumus mencari suku. Rumus mencari barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Yang kita masukkan adalah suku kelima, berarti U5 sama dengan A-nya diganti 12, R-nya belum diketahui, di sini N-nya diganti 5, berarti 192 sama dengan 12 R pangkat 4, karena 5 dikurangi 1 artinya 4. Berarti 12 pindah ke ruas kiri jadi pembagian 192 bagi 12 R pangkat 4, kemudian R pangkat 4-nya adalah 16, berarti R pangkat 4 di sini sama dengan 2 pangkat 4. 16 di sini kalau dipangkatkan menjadi 2 pangkat 4. Di sini pangkatnya bisa dicorek-corek karena sama-sama pangkatnya adalah 4, berarti ketemu rasionya adalah 2. Nah, suku pertamanya sudah, kemudian rasionya juga sudah. Apakah di sini sudah selesai? Apakah sudah menjawab pertanyaan? Ternyata belum, karena kita masih mau mencari
Nah, nilai suku ketiga, kan yang ditanyakan suku ketiga. Berarti UN sama dengan ARN yang 1, dimana N-nya diganti angka 3. Berarti 12 dikalikan R-nya adalah 2, 3 1, berarti 12. 2 pangkat 2, berarti 12 dikalikan 4. Suku ketiga bernilai 48. Di sini diperoleh. Jadi diperoleh potongan ketiga dari kabel tadi, panjangnya adalah 48 cm. Gitu. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh soal barisan geometri. Jika kalian belum paham atau masih bingung dari materi yang sudah saya sampaikan, kalian bisa tanya langsung ke saya. Silahkan Bapri yang belum pahamnya gimana. Silahkan kalau belum paham juga boleh videonya diulang-ulang sampai bisa. Selamat belajar dari rumah. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Bye-bye.